فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah selesai dari bab yang ke-8. Bab apa itu? Indaka Ukasha. Nah, bab man tabarraka bi syajarin aw hajarin wa nahwihima. Naam. Dan telah kita pelajari perincian masalah tabarruk. Sekarang kita masuk pada al-babut tasi', bab yang ke-9. Babu ma jaa fi dzabhi li ghairillah. Bab dalil-dalil yang datang pada permasalahan menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesesuaian bab ini akhwan dengan bab sebelumnya. Kalau pada bab sebelumnya terkait dengan keyakinan terhadap sesembahan-sembahan selain Allah, bahwasanya yang mereka sembah itu bisa mendatangkan barokah, dan ini merupakan syirik. Adapun pada bab ini, demikian pula pada beberapa bab setelahnya, penjelasan tentang sebagian ibadah yang diarahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang jelas itu merupakan bentuk kesyirikan. Karena az-zabhu menyembelih, nah, itu merupakan salah satu bentuk ibadah. Fasalli li rabbika wanhar. Qul inna salati wa nusuki. Disebut dalam bentuk-bentuk ibadah penyembelihan, kurban. Maka memalingkan hal tersebut kepada selain Allah, maka merupakan syirik akbar. Taib. Sekarang kita baca dulu penjelasan Imam As-Sa'di rahimahullah pada bab ini. Qala al-Imam As-Sa'di rahimahullah, babu ma jaa fi dzabhi li ghairillah ay annahu syirkun. Bab tentang dalil-dalil yang datang dalam masalah penyembelihan untuk selain Allah, yaitu maksudnya bahwasanya hal tersebut adalah syirik. Fa inna nususal kitabi wa sunnah sharihatun fil amri bidzabh. Sebab sesungguhnya nas-nas dalam Alkitab maupun As-Sunnah secara tegas fil amri bidzabhi lillah, tegas dalam perintah untuk menyembelih lillah, karena Allah. Wa ikhlasi dzalika liwajhih,
dan untuk mengikhlaskan penyembelihan itu semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kama hiya sharihatun bidzalika fis shalah, sebagaimana perintah tersebut tegas dalam perkara salat. Kita salat, tidak boleh salat itu diserahkan untuk selain Allah, tapi salat lillah. Nah, makanya dalam ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, nah, sangat jelas. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan wahai Nabi, sesungguhnya salatku, sembelihanku dan hidup serta matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Faqad qarana Allahu dzabha bis salati fi iddati mawadhi' min kitabih, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menggandengkan penyembelihan dengan salat pada beberapa tempat beberapa tempat di dalam kitabnya. Di antaranya juga pada surat yang terpendek, surat Al-Kautsar. Allah katakan fasholli li rabbika wanhar. Salatlah semata-mata untuk Rabbmu dan sembelihlah kurban. Qala wa idza thabata anna dhabha lillahi min ajli al-ibadat. Wa idza thabata anna dhabha lillahi min ajallil ibadat wa akbaril ta'at, fadh-dhabhu li ghairillahi syirkun akbar mukhrijun an dairatil Islam. Maka apabila telah tetap bahwasanya menyembelih untuk Allah itu termasuk semulia-mulia ibadah dan termasuk seagung-agung bentuk ketaatan, maka penyembelihan untuk selain Allah merupakan bentuk syirik akbar yang mengeluarkan pelakunya dari lingkaran keislaman. Perhatikan catatan kaki. Qala Syekh Hamad ibn Nasir rahimahullahu ta'ala kama fi Durar Saniyah, fanaqul ad-du'a wa dhabhu wa nadru wa ghairi dhalika haqqullahi ala ibadih. Doa, penyembelihan, nazar dan yang lainnya merupakan hak Allah atas hamba-hambanya. Faman asyraka ma'allahi ghairahu fi hadhil af'ali fahuwa musyrikun kafir. Maka siapa saja menyekutukan bersama Allah Subhanahu wa taala selainnya pada perbuatan-perbuatan ini, maka dia adalah musyrik kafir. Wa in qala la ilaha illallah, walaupun dia mengatakan la ilaha illallah, wa shalla wa shama, walaupun dia salat dan berpuasa, wa za'ama annahu muslim, dan menyangka bahwasanya dirinya muslim. Wa hadza mujma'un 'alaihi 'inda ahli al-'ilmi la ikhtilafa fi dzalik. Dan ini perkara yang disepakati di sisi ahli al-'ilmi, tidak ada khilaf padanya, kawan. Dan ungkapannya seperti ini menunjukkan hukum umum, kawan. Bahwasanya siapa saja yang menyembelih untuk selain Allah, maka dia telah terjatuh dalam syirik akbar. Taib, terjatuh dalam syirik akbar. Adapun untuk penerapan takfir kepada person masing-masing, maka sesuai dengan dhawabit takfir yang dijelaskan oleh para ulama. Naam. Fa inna haddu syirkil akbari wa tafsiruhu alladhi yajma'u anwa'ahu wa afradahu an yasrifa al-'abdu naw'an min afradil ibadati li ghairillah. Sebab sesungguhnya batasan syirik akbar dan penafsirannya yang terkumpul dengan penafsiran ini, yang mengumpulkan semua jenis-jenis dari syirik akbar ini, ikhwan, yaitu an yasrifal abdu naw'an min afradil ibadati li ghairillah.
Ini batasan syirik akbar. Taib, yaitu an yasrifal abdu naw'an min afradil ibadati li ghairillah. Kalau kita ubahan bersama fi'il mudhari' menjadi masdar, berarti apa? Sarful abdi naw'an min afradil ibadati li ghairillah. Berarti makna syirik akbar yaitu apa? Pemalingan hamba terhadap suatu jenis dari jenis-jenis ibadah untuk selain Allah. Berarti kapan saja seorang hamba mengarahkan suatu ibadah kepada selain Allah, maka ini hukumnya apa? Tarik syirik akbar. Berarti ikhwan, kapan saja sesuatu kok telah tetap itu ibadah, dalil jelas menunjukkan bahwasanya perkara ini ibadah. Paling mudahnya misalnya salat, Amar, perhatikan. Salat misalnya. Salat ibadah bukan? Ibadah. Kemudian kamu palingkan salat itu kepada selain Allah. Salatnya pada berhala. Maka bagaimana hukumnya? Syirik akbar. Tayyib, syirik akbar. Demikian pula az-zabah, menyembelih kurban. Penyembelihan kurban termasuk ibadah. Maka ketika seseorang menyembelih kurban untuk selain Allah, maka dia terjatuh dalam syirik akbar. Fakullu i'tiqadin aw qawlin aw amalin thabata annahu ma'murun bihi minasyari'i fasarfuhu lillahi wahdahu tauhidun wa imanun wa ikhlas wa sarfuhu li ghairihi syirkun wa kufrun. Sehingga semua keyakinan atau perkataan atau amalan yang telah sabit bahwasanya hal itu diperintahkan dari pembuat syariat, maka memalingkannya untuk Allah atau mengarahkan hal itu semua untuk Allah semata, maka adalah tauhid dan iman serta ikhlas. Adapun memalingkannya dan mengarahkannya untuk selain Allah, maka itu adalah bentuk syirik dan kekufuran. Kalimat ini sangat bagus ikhwan untuk diingat dan dicamkan. Dalam catatan kaki perhatikan, wa hadzal ladzi qalahu al-'allama as-Sa'di rahimahullahu taala dallat 'alaihi al-adillatu wa nuqilat 'alaihi ijma'atul ummati al-muhammadiyah. Dan apa yang dikatakan oleh Imam As-Sa'di di sini telah ditunjukkan oleh dalil-dalil dan telah dinukil atasnya ijma' yang banyak, ikhwan. Ijma' umat pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu jelas. Kapan saja telah tetap itu sebagai ibadah, memalingkannya untuk selain Allah, maka hukumnya syirik. Kalau diarahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka itulah apa? Istilahnya talhah ibadah. Kalau diarahkan untuk selain Allah, maka syirik. Kalau diarahkan semata-mata untuk Allah, maka tauhid. Taib, maka diperhatikan. Setelah tauhid, mengarahkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa'alaika bihadha ad-dhabiti li syirkil akbar alladhi la yashuddu anhu syai'. Maka atasmu untuk pegang betul-betul dhabit syirik akbar ini yang tidak ada sesuatu pun yang syadz, yaitu yang keluar dari cakupan dhabit ini. Dalam artian tidak ada pengecualian dari dhabit ini tentang dhabit syirik akbar, yaitu sarbul abdi naw'an min afradil ibadati li ghairillah. Pengarahan suatu jenis ibadah untuk selain Allah, maka itu adalah syirik akbar. Kama anna hadda syirkil asghar huwa kullu wasilatin wa dhari'atin yatatarraku minha ila syirkil akbar
minal iradati wal aqwali wal af'al allati lam tablugh rutbatal ibadah. Ini juga dihafal ikhwan, dua dhabit dibawakan oleh Imam Sa'di rahimahullahu taala. Nah, taib kata beliau sebagaimana batasan untuk syirik asghar adalah kullu wasilatin wa dzari'ah. Setiap wasilah dan dzari'ah. Dzari'ah itu tariqah. Sama seperti wasilah. Ya, setiap wasilah dan jalan yatatarraku minha ila syirkil akbar, yang mengantarkan kepada syirik akbar. Minal iradat, berupa iradat, yaitu keinginan-keinginan, niatan-niatan. Nah, cakupan iradat ya, yang dimaksud adalah niat. Wal aqwal, berupa perkataan-perkataan, wal af'al, berupa perbuatan-perbuatan, allati lam tablugh rutbatal ibadah, yang belum mencapai tingkatan ibadah. Nah, jadi kesimpulan untuk dhabit syirik asghar adalah semua sarana yang mengantarkan kepada syirik akbar, baik itu berupa niatan, perkataan atau perbuatan yang belum mencapai tingkatan ibadah. Kalau sudah mencapai tingkatan ibadah, nah maka jadinya apa? Jadinya apa, Hanif? Syirik akbar. Paham? Fa'alaika bihadaini ad-dhabitaini li syirkil akbari wal asghar. Maka atasmu untuk betul-betul memegang dua dhabit ini untuk syirik akbar dan syirik asghar. Fa innahu mimma yu'inuka ala fahmil abwabis sabiqati wal lahiqah min hadzal kitab. Karena sungguhnya hal itu termasuk di antara hal yang akan membantumu untuk bisa memahami bab-bab yang telah lewat dan juga bab-bab yang akan datang dalam kitab ini. Wa bihi yahsulu lakal furqan bainal umuri allati yakthuru ishtibahuha wallahul musta'an. Dan dengannya akan engkau dapatkan pembeda antara perkara-perkara yang banyak sekali terjadi ishtibah, terjadi kerancuan karena tidak bisa membedakan. Allahul musta'an. Taib, dan dalam catatan kaki perhatikan. Faqala ibnahu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab wa Muhammad bin Nasir rahimahumullah kama fi Durar Saniyah, wa amma syirkul asghar ka yasiri riya. Adapun syirik asghar contohnya seperti riya yang sedikit. Riya yang sedikit yaitu berarti apa? Di situ sarana yang mengarahkan pada syirik akbar berupa apa? Berupa niatan. Kenapa? Karena memang dia niatan salat, akhwan. Salatnya, dia niatannya ya salat untuk Allah. Cuman ada kecampuran apa? Kecampuran niatan untuk dilihat manusia. Nah, riya yang sedikit ini syirik asghar. Kenapa? Karena kalau dibiarkan banyak sehingga menjadi niatan semata-mata untuk dapat pujian manusia, tidak ada niatan untuk Allah, jadinya apa? Syirik akbar. Seperti riyaknya orang-orang munafik. Orang munafik pada amalannya tidak ada yang lillah, karena masuknya mereka ke dalam Islam pun bukan lillah. Masuknya Islam hanya karena ingin selamat harta dan nyawanya. Wal halif bi ghairillah, dan sumpah dengan selain nama Allah, masuk dalam kategori syirik asghar. Nah, dan nanti akan ada bab tersendiri kenapa masuk kategori syirik. Nah, kama dzukira 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Sebagaimana telah disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, siapa saja bersumpah dengan selain nama Allah maka dulu sungguh dia telah melakukan kesyirikan.
Wa min dzalika qaulur rajul, dan di antara bentuk syirik asghar perkataan seseorang masya Allah wa syi'ta. Masya Allah wa syi'ta, ini syirik asghar berupa qaul, berupa perkataan. Nah, atas kehendak Allah dan kehendakmu wahai Nabi. Nah, syirik asghar dalam lafaz juga akan ada bab nanti tersendiri. Wa hadza minallahi wa minka. Naam, wa ana billahi wa bika. Naam. Tayyib. Hadza minallahi wa minka. Naam, ini dari Allah dan darimu, dan ana naam billahi wa bika. Naam, dengan naam pertolongan Allah dan pertolonganmu. Wa mali illallah wa anta, tidak ada bagiku kecuali Allah dan kamu. Naam. Wa ana mutawakkilun 'ala Allah wa 'alaik, dan aku bertawakal kepada Allah dan kepadamu. Walaula anta lam yakun kadza wa kadza, seandainya bukan kamu maka tidak akan terjadi demikian. Naam. Faqad thabata 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala lahu rajulun ma sya'allahu wa syi'ta faqala aj'altani lillahi niddan qul ma sya'allahu wahdah. Ini contoh-contoh syirik lafaz ikhwan. Nah, lafaz-lafaz yang terlarang, nah, dan padanya tayyib pembuatan atau menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dari sisi lafaz. Makanya Nabi katakan ketika ada seseorang mengatakan masya Allah wa syi'ta, Nabi ingkari, aja'altani lillahi niddan, apakah kamu mau menjadikanku sebagai tandingan? Qul masya Allah wahdah, katakan masya Allah wahdah. Qala wa hadhihi al-lafzatu akhaffu min ghairiha min al-alfaz. Nah, dan lafaz ini lebih ringan daripada lafaz-lafaz yang lainnya. Waqad yakunu hadza syirkan akbar, dan terkadang ini bisa menjadi syirik akbar bihasabi hali qailihi wa maqsadih, sesuai dengan kondisi orang yang mengatakannya dan sesuai dengan apa maksudnya. Naam. Wa hadza alladhi dzakarna muttafaqun alaihi bainal ulama rahimahumullah annahu minasyirkil asghar. Dan hal-hal yang telah kami sebutkan tadi disepakati di antara para ulama bahwasanya hal itu termasuk kategori syirik asghar. Taib. Berarti akhwan, pada kalimat Imam As-Sa'di rahimahullah taala ada faedah penting sekali terkait dhabit, untuk kita bisa mengetahui batasan syirik akbar dan batasan syirik asghar secara umum. Maka dihafal. Naam, syirkul akbar an yasrifal abdu naw'an min afradil ibadati li ghairillah. Dhabitnya. Naam, dan pada dhabit tersebut ikhwan lebih spesifik terkait apa syirkul akbar fil uluhiyah. Naam, syirik akbar pada perkara uluhiyah. Nah, adapun tentang hukum terkait bab kita ikhwan. Nah, maka perlu diketahui bahwasanya penyembelihan dari sisi hukumnya ada beberapa macam. Yang pertama, hukumnya syirik akbar. Suatu penyembelihan dihukumi syirik akbar itu bagaimana? Ada dua bentuk. Bentuk yang pertama, an yadhbaha li ghairillahi taqarruban. Yang pertama, menyembelih untuk selain Allah sebagai bentuk pendekatan diri. Seperti apa? Adzabh lil asnam, menyembelih untuk berhala, menyembelih untuk kubur, menyembelih untuk para penyihir, para dukun, menyembelih untuk jin. Walaupun yang disembelih
sesuatu yang sepele kawan. Korbankan untukku ayam cemani misalnya. Sembelih ayam cemani, kemudian darahnya dioleskan ke batu yang ada di sekeliling pohon besar misalnya. Menyembelih untuk jin penunggu pohon atau seterusnya. Maka ini syirik akbar ikhwan. Dari sisi uluhiyah. Kemudian bentuk penyembelihan yang syirik akbar yang kedua, an yuzkara 'alal madhbuhi ghairu ismillah. Disebutkan atas sesuatu yang disembelih tadi itu selain nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya seorang menyembelih kemudian mengatakan Bismil Masih, dengan nama Yesus. Kemudian disembelih. Bismil Masih atau Bismi Syekh Abdul Qadir Jailani misalnya. Kemudian disebutkan atau Bismil Wali Fulan. Dengan menyebut nama Sunan siapa sembelih. Bukan menyebut nama Allah. Maka ini juga bentuk syirik akbar dalam penyembelihan. Kalau yang pertama tadi dinamakan syirku ibadah, yang kedua ini dinamakan syirku isti'anah, syirik dalam isti'anah. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Saleh Al-Syekh dalam At-Tamhid syarah kitab Tauhid, at-tasmiyah 'ala dzabihah min jihatil makna isti'anah. Kenapa penyebutan tasmiyah yaitu bismillah pada saat penyembelihan ketika menyembelih hewan sembelihan itu dari sisi makna adalah bentuk isti'anah. Kenapa? Karena pada bismillah untuk isti'anah. Berarti maknanya aku menyembelih dalam keadaan aku memohon pertolongan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Taib. Maka ketika seorang menyembelih kok menyebut nama selain Allah dalam penyembelihannya, maka dia telah isti'anah pada selain Allah. Maka syiriknya syirik isti'anah. Dan isti'anah termasuk jenis ibadah. Ini dua bentuk syirik akbar dalam penyembelihan. Dan mana yang lebih parah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, asyirku fil ibadah a'zamu minhu fil isti'anah. Dan syirik pada ibadah itu lebih besar, lebih parah daripada syirik dalam isti'anah. Disebutkan dalam Iqtida' Shiratal Mustaqim jilid 2 halaman 64. Taib. Kemudian kalau demikian berarti pelakunya terjatuh dalam syirik, ya kan? Syirik akbar. Keluar dari Islam. Wajib atasnya untuk bertobat pada Allah dan mengulangi syahadahnya. Taib. Sekarang terkait hukum hewan yang telah terlanjur disembelih tadi. Maka hewan yang disembelih adalah haram, tidak boleh dimakan. Taib. Adzabhu li ghairillahi syirkun wa hukmudz dzabihati hukmul maitah, sebagaimana fatwa Lajnah Daimah dan juga fatwa para a'immah. Menyembelih untuk selain Allah syirik, dan hukum hewan yang disembelih hukumnya hukum bangkai. Wala yajuzu akluha, tidak boleh untuk dimakan. Taib. Kemudian jenis penyembelihan yang kedua ikhwan yang masyru'. Penyembelihan yang masyru'.
yang disyariatkan. Taib ini juga ada dua jenis. Ma qusida bihi taqarrubul mahad, yang dimaksudkan dengan penyembelihan itu murni untuk mendekatkan diri kepada Allah. Seperti apa? Hadi, udhiyah, penyembelihan kurban di hari Idul Adha, aqiqah. Ini memang apa? Bentuk taqarrub ilallah dengan penyembelihan tadi. Maka ini termasuk seagung-agung ibadah. Seagung-agung ibadah digandingkan dengan salat, fasholli li rabbika wanhar. Yang kedua, ma qusida bihil aklu au ikramud dhaif. Yang dimaksudkan dengannya untuk dimakan atau pemuliaan terhadap tamu, wa nahu dzalik, dan yang semisalnya untuk jualan. Baik. Jadi ini juga perkara yang masyru'. Dan diwajibkan untuk membaca basmalah pada penyembelihannya, untuk penyembelihan dihukumi masyru'. Baik. Kalau yang pertama jelas keutamaannya agung, pahalanya besar. Kalau yang kedua, ikhwan, dia bisa mendapatkan pahala dari sisi apa? Dia menunaikan perintah untuk tasmiyah sebelum menyembelih dan mendapatkan pahala memakan yang halal. Memakan yang halal. Makanya ketika kita makan yang halal, ikhwan, juga hadirkan dalam diri kita memakan yang halal, menunaikan perintah Allah. Tayyib, kulu min tayyibati ma razaqnakum. Allah perintahkan untuk memakan yang tayyib. Kita makan yang halal sebagai bentuk tunduk kepada perintah Allah. Dengan menghadirkan niatan itu saja, kawan, seseorang apa? Bisa memperoleh pahala. Memperoleh pahala. Padahal sama-sama makan, sama-sama datang ke warung Padang. Satunya cuma ingin goyang lidah, satunya memang mencari yang tayyib, yang halal. Tayyib. Sama-sama makan, satunya ada niatan yang bagus pada makan dia. Memakan yang thayyib untuk membantu tubuh ini agar kuat dalam ibadah, dalam belajar. Maka sesuatu yang bernilai ibadah. Thayyib. Ini perincian tentang hukum az-zabah. Zabah yang syirik dan zabah yang masyru'. Yang disyariatkan. Berarti kalau kita perhatikan pada bentuk penyembelihan, maka yang ada adalah syirik apa? Syirik akbar. Penyembelihan, akhwan, kalau yang tidak masyru' maka jatuhnya dalam syirik akbar. Penyembelihan untuk selain Allah memang untuk mendekatkan diri pada berhala atau pada selain Allah, dan juga masuk pada bentuk ini, akhwan, penyembelihan untuk apa? Taqarrub kepada sultan. Penyambutan raja, akhwan, dengan disembelihkan di hadapannya. Ini pada beberapa tradisi di satu tempat terjadi, akhwan, dan diingkari keras oleh para ulama. Dan ini bukan masuk dalam ikramul dhaif. Harus dibedakan. Kalau ikramul dhaif, penyembelihan dalam bentuk ikramul dhaif yang diinginkan apa? Dagingnya, ya, dan menyembelih untuk dagingnya dimakan. Tapi kalau tadi yang apa? Menyembelih untuk menyambut sultan, menyambut para raja, akhwan, memang yang diniatkan untuk apa? Disembelihkan di hadapannya, setelah itu tidak dipedulikan apakah mau dimakan atau tidak. Ini bedanya. Jadi kalau penyembelihan yang masyru' untuk memuliakan tamu itu memang apa? Menyembelih memang untuk dagingnya dimakan sebagai jamuan. Tapi kalau penyembelihan yang syirik dalam apa? Penyambutan raja-raja atau pembesar-pembesar penguasa, akhwan, yang diinginkan adalah apa? Penyembelihannya, bukan dagingnya. Ya, taqarrub
penghormatan dengan apa? Menyembelih. Taib. Juga kalau di Yaman yang diperingatkan oleh para ulama, penyembelihan setelah apa? Terjadi kesepakatan untuk damai antara dua kabilah. Antara dua kabilah ketika mereka perang. Taib, kemudian ada upaya damai. Di antara kebiasaan yang batil yang diingkari oleh para ulama kita adalah apa? Tadi. Kemudian berkumpul kabilah, dikorbankan sesuatu, penyembelihan. Ini penyembelihan tidak diinginkan daging, tapi apa? Tadi. Taib untuk selain Allah tadinya. Diingkari oleh Syekh Mukbil rahimahullah taala dengan keras bentuk penyembelihan yang seperti itu. Taib. Kenapa? Karena jelas bedanya kan. Kalau yang masyru' dari bentuk penyembelihan, dua tadi, yang memang murni ibadah, itu tentunya bentuk-bentuk ibadah yang disyariatkan. Taib, yaitu seperti hadi, udhiyah dan aqiqah. Adapun yang tidak disyariatkan ikhwan, kalau itu lillah, jatuhnya dalam bid'ah. Jatuhnya dalam bid'ah, berarti ghairu masyru'. Jatuhnya dalam bid'ah seperti apa? Penyembelihan, taib, lillah ikhwan, taib, tapi pada kebid'ahan, taib, dengan menetapkan hari tertentu misalnya. Memang dia karena Allah, tapi penetapan hari tertentu dalam penyembelihan, taib, ini jadinya bid'ah. Taib, karena menganggap hari itu lebih utama tanpa ada dalil misalnya. Taib. Ini ringkasan tentang jenis-jenis penyembelihan, diperhatikan. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita masuk pada adilah yang dibawakan oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta